Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, teman-teman semuanya yang berbahagia. Adakah Majelis Ulama Indonesia takut kepada Ba'alwi dan mendukung kesesatannya? Tanda kutip pertanyaan. Yang kami muliakan bapak-bapak kiai yang ada di Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat, daerah, dan sampai ke tingkat paling bawah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian yang kami hormati. Kita sepakat, sekali kita meyakini sebuah kebenaran, maka kita punya kewajiban untuk memperjuangkan kebenaran itu supaya diketahui oleh banyak orang. Tidak masalah apakah suara kita didengar atau tidak didengar masyarakat. Tidak masalah kita tidak memperoleh simpati atau bahkan dicaci maki oleh banyak mukibin, oleh banyak orang yang belum paham. Namanya juga belum paham. Namanya juga belum mengerti. Mengerti dengan kesadaran itu gampang, tetapi membuat mengerti orang yang sudah terkena gendam, tertanam keyakinan, itu sungguh sulitnya luar biasa. Padahal yang diyakini itu tidak berdasarkan dalil sama sekali. Jika yang diyakini tidak disertai dengan dalil, kalau yang diyakini itu benar, namanya taklid. Tapi kalau yang diyakini itu salah, namanya jahil, bodoh. Itu menurut Imam Al-Fakhrur Razi. Ingatlah teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa kebenaran memang pahit. Dan kadang orang yang menyampaikan kebenaran itu dijauhi banyak orang. Sebaliknya, kesesatan justru banyak diikuti orang. Lihatlah bagaimana para muhibbin itu berbangga-bangga ngerubuti para habib. Muhibbin dan gerombolan yang ada itu seperti show of force, menunjukkan bahwa Habib masih banyak pengikutnya. Padahal Ba'alwi di Indonesia ini sudah terbukti melakukan penyimpangan, baik penyimpangan yang berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan situs, berkaitan dengan peninggalan-peninggalan leluhur, berkaitan dengan ajaran-ajaran yang sesat, dan sebagainya. Kalau soal nasab, sudah jelas, rungkat maksudnya. Tetapi saudara-saudari sekalian, MUI malah nampak secara tersirat membela Ba'alwi. Apakah ada pengaruh dari Ki Haji Syukron Makmun yang datang bersama Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah,
ketika menemui Majelis Ulama Indonesia tempo hari. Apakah di dalam MUI itu banyak Habib dan banyak organisasi-organisasi yang di sana tentu banyak Habib-Habibnya. Sementara itu juga Aliansi Cinta Ulama Nusantara tempo hari juga sudah pernah mengadakan audiensi dengan ulama, Majelis Ulama Indonesia, mengadukan tentang kesesatan-kesesatan Mbak Alwi. Saudara, saudari sekalian, baru saja saya menemukan flyer di TikTok seperti berikut ini. Ini kopnya Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia. Jalan proklamasi, bla 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 bla. Terus bawahnya Fatwa DPP Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2024 tentang nasab Mbak Alwi atau habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa DPP Majelis Ulama Indonesia menimbang dan menyikapi melalui kajian yang kuat setelah meneliti dan menelusuri dengan seksama, baik melalui kajian sejarah, ilmiah, dan bukti tes DNA sebagai dasar kuat dan mengikat, maka dengan ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa pihak-pihak yang mengaku Mbak Alwi dan organisasi Robitoh Alawiyah sebagai warga negara Indonesia keturunan Yaman dan bukan keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Himbauan kepada seluruh umat Muslim di seluruh Indonesia tidak lagi membahas tentang nasab. Demikian fatwa ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memperjelas kebenaran tentang nasab. Saudara, saya yakin seyakin-yakinnya ini adalah hoax dibikin oleh orang yang sudah sangat jengah, sangat lelah, gerah, dan ingin cepat selesai persoalan nasab Mbak Alwi ini. Di mana Majelis Ulama Indonesia mestinya bisa menyelesaikan itu. Mestinya Majelis Ulama Indonesia punya tugas meluruskan nasab dan meluruskan ajaran sesat para habib. Mestinya MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengambil langkah-langkah seperti berikut ini pendapat saya. Pertama, mengadakan pertemuan antara dua pihak yang berselisih soal nasab. Tentu adalah dari kalangan habib yang diwadahi oleh Robitoh Alawiyah, dari kalangan ulama Nusantara yang sekarang sudah mendirikan Persatuan Wali Songo Laskar Sabilillah, di mana di sana ada Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, ada Gus Abbas, ada Kiai Haji Nur Ikhya, dan lain-lainnya. Lalu MUI mendengarkan hujah dari kedua belah pihak dengan menggunakan akal yang sehat, nurani yang bersih. Tentu dihadirkan pula, didengarkan pula penjelasan para ahli yang terkait. Misal, ahli nasab, ahli sejarah, ahli filologi, ahli biologi, ahli DNA, ahli nasab, ahli statistik, dan lain-lainnya yang terkait dengan ilmu pasti. Ilmu nasab hanya secuil. Yang terpenting adalah ilmu yang pasti dan bisa diukur. Itu yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua,
mengundang Habib-Habib yang melontarkan doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran sesat seperti yang sudah beredar secara viral di media sosial. MUI tidak boleh menutup mata dengan kenyataan ini. Terlalu banyak orang yang terpengaruh dan mengikuti paham-paham yang sesat yang disampaikan oleh para habib itu. Jangan pula MUI bilang yang dikatakan oleh habib-habib itu memang ada di dalam kitab yang dikarang oleh Ba'alwi. Sekalipun ada di dalam kitab, kalau sesat, ya nyatakan sesat. Atau MUI bilang, yang disampaikan itu kan ada di dalam kitab yang jadi pegangan mereka. Ya silahkan, kalau memang punya pegangan itu, tetapi namanya sesat, di kitab apapun tetap sesat. Ditulis oleh siapapun tetap sesat. Kepada habib-habib yang memberikan doktrin-doktrin tersebut, yang memberikan ajaran-ajaran sesat tersebut, kepada mereka MUI memberikan arahan supaya mencabut pernyataannya, membuat video baru, menasakh atau menyatakan bahwa itu adalah ajaran yang sesat. Lalu MUI mengeluarkan fatwa bahwa ajaran tersebut adalah sesat. Kemudian meminta kepada para habib-habib itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mau taubat, ya nyatakan bahwa itu adalah penistaan agama dan dikenai pasal yang ada di dalam undang-undang penistaan agama di Indonesia. Syarat bawa ke pengadilan. Kalau MUI mengeluarkan fatwa tentang sesatnya Ahok lalu dibawa ke pengadilan, kenapa ini tidak? Tapi nyatanya Majelis Ulama Indonesia tidak pernah mencoba melakukan yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Ayo, kenapa? Maka tidak ada salahnya saya dan banyak teman-teman saya akan menduga-duga. Apa dugaannya? Ada dugaan di Majelis Ulama Indonesia itu banyak habib, sehingga habib sangat berpengaruh di sana. Di Majelis Ulama Indonesia ada kadrun-kadrun yang berfaham mengikuti fahamnya para habib. Dan tidak mungkin kalau Majelis Ulama akan mengambil sikap, itu namanya jeruk makan jeruk. Ada pula dugaan juga bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak punya daya dan tidak punya kekuatan, takut karena Habib punya banyak pengikut, banyak muhibin yang siap berdemonstrasi, yang siap mempersekusi, dan siap melakukan penyerangan. Itu seperti yang dikatakan oleh Guru Gembul. Semoga orang-orang yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia menonton video ini dan tahu permasalahan yang ada di dalam organisasinya, tahu pula masalah-masalah yang menjadi tanggung jawabnya. Saya sertakan agar MUI menonton video kesesatan yang dikumpulkan dari media sosial. Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan,
walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan beliau. Didikan Habib Salim Jiddan. Man, baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jiddan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jiddan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus bukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Dawi nih. Datang Habib Salim Jiddan, lihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan,
tapi lu cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita harus ngomong, kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Berangkat teng mriko. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kados Habib saya tongkat ngeten. Nggih, ngertos tongkat. Ngagem tongkat. Tongkat Habib Ahmad gitu. Bahasa di bahasa Indonesia kan gitu. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah Mbak. Nek Ahmad membahasakan ya Mbak, Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi nih kata Pak. Pesawat itu mundur Pak. Lo ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Ini biasanya mobil mundur atret gitu. Pesawat atret rama Pak. Pesawat atret pedeni. Gitu nggih. Pesawatnya subhanallah mundur malih. Pilot ini ku bingung. Sedaya niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah mboten paham. Niku do bingung Pak. Karena napa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Datang ke ladang, katanya di masjid. Oh iya, sholat. Habis sholat lagi. Oh itu, kalau di masjid wali semua, ke pasar. Ditanya, Masya Allah, di pasar Kota Tahrir itu pegal Quran. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali, jalan ketemu Quran tambal ban. Ini tangan di wali, tak songkokan, mukanya agak jelek-jelek deh. Wali suka bisa. Ketika jalan langsung, pulang, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu. Langsung tahu. Rahman As-Segaf. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Habib Umar Al-Fahbar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, gak seperti biasanya, kakinya warna kuning kayak dikasih za'faron, baunya harum. Ini warna apa, dari mana ini? Dan ini minyak wangi pernah kita cium baunya di dunia ini. Wangi dari mana?
Ya waladi, kata Abraham, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Insya Allah ya. Karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri gaya. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kalau sudah nggak ada Ahlul Bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada Ahlul Bait aman, belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, bagian Muqaddam, Muhajir Allah Indonesia. Dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim. Jadi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Sadiq. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Ya, kalau Imam Ja'far Shadiq, tahuilah kita ada orang Khalid, dia aman dari semuanya. Masuk surga, kamu keluarga Nabi SAW, kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kamu keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat. Iya, lu gak jadi kamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya? Allah sholat, Allah selalu merahmati Nabi Muhammad. Malaikat sholat kalau disenderkan kepada malaikat, apa artinya? Artinya adalah istighfar. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibnu Marko, ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibnu Marko, 200 juta ditawar semua. Siapakah mungkin kita kasih?
nih minum, diambil sama Rasulullah. Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minum, sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah. Sekali diambil gak jadi, Rasulullah minum lagi. Minum lagi sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali, 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat, Imam Bukhari menyumpah, wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut, melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar mogok, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis ibu-ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul Gutub, ya Zawjatul Gutub, ya Ummul Gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya. Kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Oh, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang 2 penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Ulama para salafun saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. 1 kali duduk itu. Kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Habib Umar Al-Muhdhar radhiyallahu anhu itu dulu 1 tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. 1 tarikan nafas. Contoh itu mana? Kamera action. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Karena Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Baik itu terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Pak. Pak Imam Bonjol, semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian.
ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Panu Al-Khairat. Goblok. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Habib Rizik guru de NU, Habib Rizik idola de NU. Hasim As'ari ku badane istikharah takon karo Mbah Kyai Khalil Bangkalan ngawitaken diri akhir Nahdlatul Tujar, Nahdoh pirang-pirang, akhirnya bingung sampai melajeng wonten Mekah istikharah wonten Masjidil Haram. Akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi. Mikmire dawuh kalian Ki Hasim As'ari kowe bali yo. Iki alamatnya sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengan. Sekarang ada disebut Al-Rami, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Bila memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda. Itu yang angkatnya orang Belanda. Dengkot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Mau bunuh saya. Mau merampas jiwa saya. Nah, bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah kopingho, sejarah penuh kebohongan. Kalian, saya merujuk kepada pernyataan Gus Baha yang menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Baha, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan.